Makan urap di atas kain, tahu dan tempe jadi lauknya. Tak perlu menjadi orang lain, jadilah diri sendiri apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah nih teman-teman, part 2 pindahan ke dapur baru. Nah ini sekalian juga jadi part terakhir ya, karena kalau kebanyakan part ntar kaliannya juga bosan gitu ya. Karena memang aku udah coba teman-teman untuk gabungin di video sebelumnya, tapi ternyata durasinya terlalu panjang. Dan kalau misalnya mau dipotong-potong terlalu banyak, rasanya itu sayang banget gitu ya. Makanya aku bagi jadi 2 part. Nah di video sebelumnya teman-teman, setelah aku menata meja yang 2 itu aku istirahat dulu ya teman-teman. Aku juga bener-bener capek juga gitu ya teman-teman. Karena apa ya, kalau misalnya baru-baru pindahan kayak gini tuh capeknya itu dimikirin gimana letaknya gitu ya, dimana bagusnya, gimana posisinya gitu-gitu teman-teman. Kalau untuk geser-geser barang sih, barangku juga kan nggak terlalu banyak dan juga nggak yang terlalu besar-besar gitu ya. Jadi ya nggak terlalu capek-capek banget gitu ya teman-teman. Tapi lumayan yang bikin berpikir itu ya ini teman-teman, apa namanya, naruh-naruh barangnya itu loh yang lumayan bikin aku tuh berpikir. Oke, di sini aku tuh mau bikin ambalan dulu ya teman-teman. Jadi ini tuh ambalan ala-ala aja sih teman-teman. Kalian ingat kan rak ini tuh ya, rak ambalan ini tuh yang ada di dapur dadakan kemarin itu teman-teman. Jadi aku aku pindahin ke sini aja. Dan di sini aku pakuin itu di tembok ya teman-teman, bukan di keramik gitu ya, biar keramiknya nggak rusak. Makanya ini aku bikin agak tinggi di atas keramiknya lah gitu ya teman-teman. Ya sebenarnya ini tuh agak tinggi sih teman-teman, tapi kalau misalnya aku dari bawah ngejangkau ke sini tuh masih nyampe kok ya. Alhamdulillah pokoknya masih nyampe. Nah ini aku coba tata teman-teman. Di sini aku taruh untuk tempat ini ya teman-teman, ada tepung gitu ya, ada tepung terigu, ada tepung tepung beras, ada juga tepung panir gitu. Biar kelihatan agak lebih seger, aku taruh aja bunganya di situ ya teman-teman. Kemarin itu ada yang nanya, Bun itu bunganya ditaruh di situ apa nggak mati Bun? Ya enggak lah teman-teman, namanya juga kan kalau bunga yang ini tuh dia kan lumayan ini ya, lumayan kuat gitu ya. Terus juga itu kan selalu disiram gitu ya, jadi nggak mati insya Allah. Aku tuh pengen banget teman-teman punya tanaman sirih gading kayak orang-orang gitu ya. Tapi aku kok nggak nemu gitu ya teman-teman di daerah sini tuh sirih gading. Nggak tahu deh belinya di mana. Apa harus beli online dulu kali ya? Mungkin buat kalian nih teman-teman yang daerah tempat tinggal aku, daerah Jalan Garuda Sakti gitu ya. Boleh dong teman-teman share di mana ada orang yang jual sirih gading gitu. Aku tuh sebenarnya juga kepengen banget teman-teman beli bunga daun rambat yang bergantung-gantung gitu, yang digantung itulah teman-teman, pengen banget. Tapi beneran deh teman-teman, ini keadaan keuanganku lagi bener-bener rest banget, lagi bener-bener habisnya gitu ya. Sedangkan buat beli karpet ini aja aku tuh minjem uang THR-nya si Twin teman-teman. Tapi nggak apa-apa, insya Allah nanti kalau misalnya aku gajian YouTube gitu ya, insya Allah itu bakalan aku sisihin sedikit uang aku buat beli tambah-tambahan perintilan ya teman-teman di sini gitu ya. Aku udah ada rencana sih teman-teman, cuman ya belum aku pastikan lah gitu ya, karena aku tuh kalau misalnya duitnya itu belum ada dan belum jelas gitu ya teman-teman, aku tuh nggak mau yang terlalu merencanakan banget. Tapi memang udah ada sih teman-teman yang aku pilih-pilih gitu ya di Shopee, dan nyarinya itu pastinya toko yang dekat dari rumah aku ya. Kalau nggak Pekanbaru ya Medan gitu teman-teman, biar ongkirnya ke sini tuh nggak terlalu mahal. Karena kalau aku beli dari Pulau Jawa teman-teman itu ongkirnya luar biasa. Tapi ya sekarang ini kan lagi ada Shopee ini ya teman-teman, yang Shopee Live itu potongan sampai 50%. Aduh kayaknya bakalan belanja di situ deh aku nantinya ya. Siapa tahu ada diskon besar-besaran, jadi bisa beli beberapa perintilan baru.
Rak bumbunya itu juga aku pajang di situ aja ya teman-teman. Aku taruhnya rendah kayak gitu aja, karena kalau misalnya aku taruhnya si rak bumbu yang itu ya teman-teman, yang ada tempat minyak itu agak lebih tinggian lagi, kayaknya aku bakalan kesusahan gitu loh teman-teman buat ngambilnya nanti gitu ya, karena kan aku nggak yang terlalu tinggi ya teman-teman orangnya gitu ya, semekot alias semeter kotor. Jadi aku tuh memang agak pendek ya teman-teman, jadi kalau misalnya dibikin tinggi ntar malah susah sendiri ngambilnya, makanya itu aku bikin setinggi itu aja. Menurut aku setinggi itu juga udah bagus lah teman-teman. Intinya dipakuinnya itu jangan di keramiknya ya. Kalau di keramiknya ntar keramiknya malah pecah gitu kan. Jadi itu enak banget teman-teman untuk si rak bumbunya itu ya. Jadi dia itu bisa bisa ditaruh nempel ke meja gitu langsung gitu ya, atau digantung kayak itu juga kuat banget kok teman-teman. Jadi untuk si untuk si botol minyaknya insya Allah itu bakalan kokoh banget kok di situ. Nah, udah teman-teman kayak gitu dulu untuk penataannya. Aku sebenarnya masih belum fix dengan penataan semuanya ini, tapi ya udahlah ya, daripada kebanyakan mikir dan kebanyakan bingungnya, sementara kayak gini aja dulu. Nah, di sini langsung aja aku lap-lapin untuk mejanya karena tadi tuh kotor ya dari pecah-pecahan semen di atas ya. Nah, udah teman-teman, udah lumayan rapi ya untuk penampakannya. Lanjut di sini tuh aku mau pindah-pindahin dulu beberapa bumbu-bumbu. Ini ada juga bawang, ada juga kentang, ada juga telur ya. Aku mau pindahin dulu ke tempat bawang yang baru. Semoga bisa secepatnya dicat ya teman-teman untuk rak bumbu yang baru ini. Dicatnya itu yang warna yang pink soft gitu ya. Ya sewarna lah sama rak yang plastik ini semaunya gitu teman-teman. Biar nggak terlalu yang ngejreng banget gitu ya. Karena kalau misalnya dicat yang warnanya itu pink Fanta, jujur aku nggak terlalu suka banget yang jreng gitu ya teman-teman. Pengennya itu yang agak lebih soft gitu. Jadi kayak kelihatannya itu lebih cantik gitu ya teman-teman, dan enak aja dipadu-padankan. Oke, di sini aku sekalian aja nge-refill beberapa ini ya kebutuhan. Ini ada minyak, terus itu juga ada kecap teman-teman. Aku mau refill aja. Dan di sini tuh aku mau sekalian refill botol yang ini ya teman-teman, itu adalah botol sirup. Sebenarnya aku nyariin botol marjan, tapi di rumah tuh kemarin tuh udah ada teman-teman, tapi nggak tahu kemana deh. Kayaknya botolnya itu udah dibuangin gitu ya sama Pak suami. Jadi aku pakai ini dulu. Aku tuh nggak punya corong yang kecil gitu ya teman-teman, jadi udahlah kayak gini aja dulu ya, namanya juga masih ngetes ya teman-teman. Nah, di sini langsung aja aku lap-lapin karena itu ada yang tumpah sedikit ya. Masya Allah teman-teman, seneng banget ya, ini tuh udah mulai kayak kelihatan gitu ya untuk dapur aku sekarang. Ini tuh seneng banget lah pokoknya teman-teman, nata-natain kayak gini tuh ya. Hari-hariku habis hanya karena nata-nata di sini ya. Pokoknya itu asli seharian full ya teman-teman aku natain ini, karena seperti yang aku bilang, capeknya itu bukan karena mikirin banyaknya barang mau dipindahin gitu ya, tapi mikirin natanya tuh gimana gitu ya. Jadi itu yang bikin waktu tuh habis karena kebanyakan mikir. Oke, alhamdulillah ini udah rapi nih teman-teman. Masya Allah ya, aku lebih suka yang agak legaan kayak gini. Nah, ini pokoknya udah agak lega ya teman-teman untuk penampakan dapur aku. Wah, alhamdulillah banget lah pokoknya. Terus juga jadi bagus gitu ya pencahayaannya, karena memang dia itu punya dinding yang warna putih. Oke, di sini aku lanjut nih teman-teman untuk nata kembali di area sini. Nanti aku juga mau mau pasang hordeng ya teman-teman, tapi di sini aku mau beresin di area ini dulu. Dan itu ada satu paket yang belum aku buka, yaitu sebenarnya kiriman juga teman-teman dari seseorang, tapi belum aku buka gitu ya teman-teman, karena pengennya nanti kalau pas dibuka itu pengennya langsung dipasang gitu ya. Nanti aja deh kalau misalnya aku mau buka baru aku kasih tahu kalian gitu ya itu paket apa. Nah, di sini pokoknya aku mau susun dulu, sebisanya aku nyusunnya aja lah ya teman-teman, karena masih belum yang belum yang nemu banget untuk tempat yang pas gitu ya. Jadi udah di sini sebisanya dulu. Ini menurut aku juga di area ini terlalu rame dan terlalu padat ya teman-teman, barang-barang gitu ya. Tapi ya udahlah ya, gini aja lah dulu ya teman-teman. Pokoknya nanti kalau misalnya semua barang-barang udah dipindahin dari kamar, terus udah tinggal ngerubah-ngerubah posisi mah udah gampang ya. Palingan nanti tuh tinggal dipikirin aja posisi yang pas itu di mana dan tinggal digeser-geser aja. Intinya sekarang ini tuh dirapin aja dulu segimana bisanya dulu. Nah, di sini aku nggak mau pakai rak yang terlalu banyak ya teman-teman. Aduh, seandainya itu si
termosnya juga warna pink ya teman-teman, mungkin bakalan cakep ya, tapi nggak apa-apa lah, nyempil sendiri itu si termos yang warna hijau, jadi ya sedikit ada kelihatan fresh ya karena ada hijau-hijaunya. Nah teman-teman, ini tuh udah lumayan agak sedikit rapi menurut aku ya. Oke, aku tinggalin dulu untuk menata-nata. Di sini aku lanjutin buat pasang-pasang hordeng. Nah teman-teman, di sini aku tuh masang hordengnya menggunakan pipa ya. Ini tuh adalah pipa buat listrik yang kecil, yang paling kecil. Jadi aku taruh aku pasangin paku di samping-samping itu. Terus pakunya aku masukin teman-teman ke dalam pipanya gitu ya, buat penyangga gitu. Nah ini tadi pipanya udah aku ukur-ukur ya teman-teman, dan udah aku potong, jadi ini tuh tinggal masang-masang aja. Tapi sayang banget teman-teman, pipanya itu ternyata kurang. Jadi rencananya nanti aku mau beli dulu untuk pipanya. Jadi nanti untuk yang di bagian area bawah wastafel gitu ya, itu aku bakalan pakai tali dulu untuk sementara sampai aku tuh bisa beli untuk si pipanya lagi gitu ya. Karena memang stoknya itu tinggal ini teman-teman di rumah. Dan tara, ini udah kepasang. Wow, cantik banget, Masya Allah. Bener-bener cantik banget teman-teman untuk dapur aku. Oke, setelah di area meja kompor udah selesai aku pasangin untuk si hordengnya. Lanjut di sini aku mau pasang juga hordeng. Tapi di sini tuh motifnya beda ya teman-teman hordengnya, karena memang hordeng yang dibeliin sama kakak Mami Banaca itu kan 5 ya teman-teman, dan itu memang buat meja kompor. Tapi ternyata yang kepake itu 4 gitu ya. Sebenarnya aku pengen yang di bawah meja, yang pas di bagian meja kompor itu aku pengen pasang 2 gitu ya. Tapi itu tuh perlu dipotong dulu teman-teman ke tukang jahit gitu ya. Dan itu aslinya baru aku sematin pakai jarum gitu dulu gitu ya, buat memperpendek gitu ya. Jadi nanti aku mau pendekin dulu ke tukang jahit gitu teman-teman. Tapi ya ntar lah gitu ya teman-teman ya, aku pendekinnya. Sekarang ini kayak gitu aja udah cukup kok ya teman-teman. Nah di sini aku pasangin juga hordeng yang warna pink. Ini adalah hordeng aku yang stok lama ya teman-teman, yang di dapur aku yang dulu. Ini tuh yang motif bunga sakura gitu ya. Jadi aku mau pasang di sini aja. Ya setidaknya aib-aib di bawah sini tuh tertutup ya teman-teman, karena memang di sini tuh lumayan banget ya aib-aibnya, ini tuh banyak banget. Jadi di sini aku mau tutupin aib-aibnya biar lebih kelihatan rapi. Nah ini ada anak gadis aku teman-teman yang nemenin gitu ya, karena memang mereka tuh udah bangun tidur gitu ya. Pokoknya drama pindah-pindah kayak gini tuh lumayan banyak ya teman-teman jedanya. Dari mandiin anak-anak, ngasih mereka makan, akunya makan, tidurin anak-anak gitu ya, sholat segala macem lah teman-teman. Tapi ya nggak diliatin lah ya keriuhan yang lainnya. Jadi diliatin keriuhan pas masang-masangnya aja, atau pas bagian nata-nata di dapur ini aja. Nah di bagian meja sana itu udah selesai aku pasang. Lanjut di meja yang ini aku pasang juga. Di sini lumayan bagus sih teman-teman ya motif dari hordeng ini. Tapi mungkin kalau misalnya semotif dengan hordeng yang di meja kompor mungkin bakalan lebih cakep gitu ya. Nanti deh kalau misalnya ada rezeki aku mau tambah lagi untuk hordengnya biar bisa dipakai di sini juga. Oke, ini tinggal dirapi-rapiin aja. Pokoknya ini tuh udah lumayan kelihatan lebih rapi, lebih bersih juga ya teman-teman. Dan step terakhir dari pindah-pindah dapur yaitu nyapu-nyapu di area kamar yang di belakang ya teman-teman, atau dapur dadakan aku yang kemarin itu tuh masih berantakan sebenarnya. Tapi ya udah biarin aja dulu, nggak apa-apa. Aku juga nggak mau yang terlalu mempres tenagaku banget ya teman-teman. Jadi udah di situ biarin aja dulu untuk dapurnya. Kayak gitu. Memang masih ada sih beberapa barang di situ ya teman-teman. Tapi ya itu kan masih nggak dipakai juga buat tidur gitu ya. Jadi nggak apa-apa, biarin aja dulu. Nanti dicicil-cicil lagi gitu ya teman-teman buat mindah-mindahin barangnya ke dapur ini. Dan kalau misalnya nanti kamarnya itu udah dirapiin, kami juga bakalan tidur di kamar yang belakang ya teman-teman, karena kan kamarnya itu jadi lebih besar gitu.
Oke, alhamdulillah teman-teman udah selesai aku pindah-pindahnya untuk sementara seperti ini dulu ya. Nah, meja makan aku taruh di sini dan seperti ini penampakan dari meja kompor aku. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Rasanya itu seneng banget udah ngelihat serapi ini ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah rapi banget. Pokoknya aku udah bener-bener seneng banget ya dengan kayak gini. Pokoknya kalau misalnya nanti ada posisi yang kurang srek, yang kurang pas, tinggal dirubah aja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Gimana menurut kalian untuk penataannya? Boleh tulis di kolom komen ya apa yang harus aku rubah. Pokoknya kalau misalnya saran kalian itu aku rasa cocok di aku, insya Allah bakalan aku lakuin ya teman-teman. Nah, ini ya untuk penampakannya dari deket. Alhamdulillah ini tuh udah kelihatan rapi dan juga bersih. Dan di area sini juga udah lumayan rapi nih teman-teman. Walaupun sebenarnya ini masih terlalu padat menurut aku ya, tapi nggak apa-apa. Oke deh teman-teman, makasih ya udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.